Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Siapa sangka, seorang wanita sukses jatuh cinta pada seorang pemulung? Dari pertemuan sederhana itu, tumbuh perasaan yang tak terduga. Tapi, bisakah cinta mereka bertahan di tengah perbedaan yang begitu besar? Simak kisah penuh haru ini sampai akhir. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit kota yang tak pernah tidur. Di tengah keramaian jalanan yang dipenuhi suara klakson dan langkah-langkah terburu-buru, seorang pria dengan pakaian lusuh melangkah pelan, pundaknya terbebani oleh karung besar berisi barang bekas. Raka, seorang pemulung berusia 30 tahun, menghela napas panjang. Bau asap kendaraan bercampur debu membuat dadanya sesak, tetapi ia sudah terbiasa. Baginya, hari-hari hanyalah siklus berulang. Bangun, mencari barang yang bisa dijual, lalu tidur di gubuk kecil di pinggiran kota. Di tengah perjalanannya, sesuatu menarik perhatiannya. Di trotoar, seorang wanita berpakaian rapi tampak berjalan sempoyongan. Langkahnya lemah, tubuhnya bergetar seolah kehilangan kendali. Beberapa orang melihatnya, tapi tidak ada yang berhenti. Ana, wanita itu, mengangkat tangan seakan ingin meminta tolong, tetapi tak ada satupun yang peduli. Hingga akhirnya, tubuhnya ambruk ke trotoar, kepalanya hampir membentur aspal. Seperti tersentak dari lamunannya, Raka segera melemparkan karungnya dan berlari menghampiri Ana. Lututnya berdebu saat ia berjongkok di samping wanita itu, melihat wajahnya yang pucat pasi. Nafasnya pendek dan terputus-putus. Raka menepuk pipi wanita itu pelan. Bu, sadar?" tanyanya dengan nada cemas. Namun, Ana tetap diam, kelopak matanya tertutup rapat. Raka menoleh ke sekitar, berharap ada seseorang yang mau membantu. Tapi orang-orang hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ada yang melangkah cepat, ada yang malah sengaja menghindar, seakan takut terlibat dalam masalah yang bukan urusan mereka. Hati Raka mencelos. Dunia memang sekejam ini. Tidak ada ruang bagi empati, bahkan di tengah keramaian. Tanpa ragu, Raka merogoh tas kecilnya, mengeluarkan botol air minum yang telah penyok. Tangannya yang kasar dan penuh luka bekas kerja keras perlahan menuangkan air ke telapak tangan Ana, lalu membasuh wajahnya yang berkeringat dingin. "Ayo bangun, jangan tidur," bisiknya pelan, hampir seperti doa yang ia tujukan pada langit. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, sebelum Ana akhirnya mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan, tatapannya kosong sebelum akhirnya menangkap sosok pria di depannya. "Aku di mana?" Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Raka menghela napas lega. "Nona tadi pingsan di jalan. Tidak ada yang membantu, jadi saya yang membawakan air." Ana mengedarkan pandangannya, melihat orang-orang yang tetap berlalu lalang seolah tak terjadi apa-apa. Rasa perih menyelinap ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin di tengah kota sebesar ini, tak ada satupun yang peduli padanya? Ana menatap pria di hadapannya, memperhatikan wajahnya yang kotor dengan rambut acak-acakan. Pakaian lusuh yang dikenakan Raka memperjelas bahwa ia bukan siapa-siapa di kota ini, hanya seseorang yang mungkin sering diabaikan atau diremehkan. Namun, di balik semua itu, tatapan pria itu begitu jujur dan penuh kepedulian. Seorang pemulung yang bahkan tidak mengenalnya, justru menjadi satu-satunya orang yang menolongnya di tengah ratusan manusia yang memilih berpaling. Di dada Ana, sesuatu terasa berbeda. Entah mengapa, pertemuan ini meninggalkan kesan yang lebih mendalam dari yang ia duga. Ana duduk bersandar di trotoar, masih berusaha mengatur napasnya. Tubuhnya lemah, pikirannya berkabut, tapi satu hal yang jelas baginya, jika bukan karena pria ini, ia mungkin masih tergeletak tak berdaya,
diabaikan oleh dunia yang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Matanya menatap Raka, pria dengan wajah lelah dan tangan kasar yang kini justru terlihat seperti malaikat penolong. "Kamu siapa?" tanya Ana dengan suara serak. "Nama saya Raka," jawabnya singkat, menunduk seolah merasa tak pantas mendapatkan perhatian dari wanita itu. "Saya cuma pemulung, kebetulan lewat dan melihat Nona pingsan." Ana menelan ludah. Kata-kata itu terasa menusuk. Seorang pemulung, seseorang yang kerap dipandang rendah, justru memiliki hati yang lebih besar daripada mereka yang berdasi dan berpakaian mahal. Ia mengulurkan tangan, menerima bantuan Raka untuk berdiri. Lututnya masih sedikit gemetar, tapi kini ada sesuatu yang menguatkannya. "Terima kasih, Raka. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana jika kamu tidak ada di sini," ucapnya tulus. Raka menggeleng, masih enggan menerima pujian. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Ana tertawa kecil, meskipun suaranya terdengar getir. "Tidak. Aku tadi melihatnya sendiri. Puluhan orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Hanya kamu." Untuk pertama kalinya, Raka mengangkat wajahnya dan menatap Ana lebih lama. Ada kepedihan yang tersembunyi di matanya, seakan ia telah lama menerima kenyataan pahit bahwa dunia memang seperti ini. Orang-orang lebih memilih untuk tidak peduli. "Kalau begitu, saya bersyukur bisa menolong," jawabnya lirih. Ana menggenggam botol air pemberian Raka, merasakan dinginnya yang perlahan mengalir ke dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Ia bukan hanya menolongnya, tapi juga membuatnya melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa kebaikan sejati tidak datang dari status atau kekayaan, melainkan dari hati yang benar-benar peduli. Sore itu, sebelum mereka berpisah, Ana menatap Raka sekali lagi, seolah ingin mengingat wajahnya dalam-dalam. "Aku ingin bertemu denganmu lagi, Raka." Raka terkejut, tak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Seorang wanita pekerja kantoran ingin bertemu dengan seorang pemulung seperti dirinya? Dunia memang penuh kejutan. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Ana sudah berbalik pergi, meninggalkannya dengan pertanyaan yang menggelitik pikirannya. Dan di saat itu, tanpa mereka sadari, benih kebaikan telah tertanam di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan di pinggir jalan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu, tetapi bayangan tentang Raka terus menghantui pikiran Ana. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia temukan pada pria lain yang mencoba mendekatinya. Ketulusan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kepalsuan, Ana merasa bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang benar-benar tidak mengharapkan apapun darinya. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pekerja kantoran, Ana mulai merasa ada kehampaan yang menggerogoti hatinya. Rekan-rekan kerjanya selalu berbicara tentang ambisi, uang, dan jabatan. Para pria yang mendekatinya selalu menawarkan kemewahan, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli terhadap dirinya. Mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan, bukan siapa dirinya sebenarnya. Suatu sore, tanpa rencana, Ana kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Raka. Ia menelusuri trotoar yang sama, berharap bisa melihat sosok pria itu lagi. Jantungnya berdegup cepat saat matanya menangkap sosok yang begitu familiar. Seorang pria dengan pakaian lusuh, berjalan perlahan sambil memanggul karung besar di pundaknya. "Raka," panggil Ana. Raka, yang tengah memungut botol plastik di dekat tempat sampah, menoleh kaget. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Ana lagi, apalagi dipanggil dengan suara penuh semangat seperti itu. "Nona." Suaranya ragu.
Ia tidak yakin apakah Ana benar-benar mencarinya atau hanya kebetulan lewat. Ana tersenyum dan melangkah mendekat. Aku mencarimu. Raka mengerutkan kening. Mencari saya? Untuk apa? Ana menghela napas, mencoba merangkai kata-kata. Sejak hari itu, aku terus memikirkanmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang kehidupanmu. Raka terdiam. Ia menatap wanita itu dengan kebingungan. Nona tidak perlu repot-repot. Saya hanya seorang pemulung, hidup saya tidak menarik untuk diceritakan. Tidak, Ana menggeleng. Aku ingin tahu karena aku merasa ada sesuatu yang berbeda darimu. Kamu orang pertama yang menolongku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Raka. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Raka merasa dadanya sesak. Tidak ada yang pernah ingin tahu tentang dirinya sebelumnya. Orang-orang biasanya hanya melihatnya dengan tatapan kasihan atau jijik. Tapi Ana melihatnya seolah ia benar-benar berharga. Baiklah, kata Raka akhirnya, meski masih ada keraguan dalam suaranya. Hari itu, mereka berjalan bersama, mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Ana mendengarkan dengan penuh perhatian saat Raka menceritakan masa kecilnya yang sulit, bagaimana ia harus bertahan hidup di jalanan sejak remaja, dan bagaimana ia belajar menerima hidup apa adanya. Di tengah obrolan mereka, Ana semakin yakin akan satu hal. Ia tidak peduli dengan latar belakang seseorang, yang ia pedulikan adalah hati mereka. Dan Raka memiliki hati yang lebih mulia daripada pria manapun yang pernah ia temui. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Ana menatap Raka dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ia rasakan, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Ia mulai jatuh cinta. Namun, bisakah cinta ini diterima oleh dunia yang penuh perbedaan? Ataukah ia hanya akan berakhir sebagai perasaan yang mustahil untuk diperjuangkan? Malam itu, Ana tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Raka, senyum sederhananya, tatapan tulusnya, dan caranya berbicara dengan rendah hati. Seolah-olah dunia telah mengajarkannya untuk selalu merasa tak pantas mendapatkan sesuatu yang baik. Ana sadar bahwa perasaan yang ia pendam bukan lagi sekadar kekaguman, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun, bisakah cinta ini diterima oleh Raka? Bisakah ia menerima dirinya yang datang dari dunia yang berbeda? Keesokan harinya, Ana kembali menemui Raka, kali ini dengan niat yang lebih kuat. Ia menemukannya di sudut pasar, sedang memilah tumpukan kardus di dekat tempat sampah. Begitu melihat Ana, Raka tampak terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu akan datang lagi. "Nona Ana, kenapa kembali ke sini?" tanyanya heran. Ana tersenyum lembut. "Karena aku ingin bertemu denganmu." Raka terdiam. Ia tidak mengerti mengapa seorang wanita seperti Ana, cantik, sukses, dan berasal dari dunia yang jauh berbeda, ingin terus bertemu dengannya. "Saya hanya seorang pemulung, Nona. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan," katanya lirih. Ana menarik napas dalam. Ia sudah memikirkan semuanya. Ia sudah siap menghadapi keraguan Raka. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tidak peduli dengan semua itu, Raka. Aku tidak butuh harta, aku tidak butuh status. Aku butuh seseorang yang tulus, seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan pada apa yang aku punya. Dan aku melihat itu di dalam dirimu." Raka menggeleng, mundur selangkah seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Nona Ana, jangan bercanda. Dunia kita berbeda.
Saya hanya seseorang yang mengais rezeki dari barang-barang bekas, sementara Nona hidup di dunia yang penuh kemewahan. Orang-orang tidak akan pernah setuju dengan ini. Ana menatapnya dengan penuh keyakinan. Sejak kapan aku peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Aku hanya peduli pada perasaanku, dan perasaanku berkata bahwa aku ingin bersamamu. Jantung Raka berdetak kencang. Tidak pernah, seumur hidupnya, ada seseorang yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tidak pernah ada yang melihatnya sebagai seseorang yang berharga, apalagi sebagai seseorang yang pantas dicintai. Ia ingin menolak, ia ingin mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi saat melihat ketulusan di mata Ana, hatinya mulai goyah. Di bawah langit senja yang perlahan meredup, Ana menunggu jawaban dari pria yang telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. Dan di dalam hati Raka, untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Mungkinkah ia benar-benar layak dicintai? Raka berdiri mematung, jantungnya berdegup lebih kencang dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Ana masih terngiang di telinganya. Pernyataan yang terdengar begitu indah, tetapi juga begitu mustahil. Seorang wanita seperti Ana, yang memiliki segalanya, ingin bersamanya? Ia masih sulit mempercayai hal itu. Namun, Ana tidak menyerah. Ia melangkah lebih dekat, menggenggam tangan Raka yang kasar dan penuh luka akibat pekerjaannya sebagai pemulung. Aku tidak peduli dengan apa yang dunia katakan, Raka. Aku hanya ingin tahu satu hal, apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama? Raka menatap tangan Ana yang hangat menggenggam tangannya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua orang yang pernah ia temui selalu menjaga jarak darinya, menganggapnya hanya sebagai bagian dari latar belakang kota yang kotor dan tidak penting. Namun, Ana memperlakukannya berbeda. Hatinya ingin berteriak bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama, bahwa setiap pertemuan dengan Ana telah mengubah hidupnya. Tetapi ada ketakutan yang menahannya. Ana, suaranya nyaris berbisik, penuh keraguan. Aku takut. Aku takut dunia tidak akan membiarkanmu bersamaku. Aku takut aku akan menjadi beban bagimu. Ana tersenyum, matanya berbinar. Dunia tidak punya hak untuk menentukan kebahagiaanku, Raka. Aku yang memilih, dan aku memilihmu. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Tidak ada lagi alasan baginya untuk menyangkal. Tidak ada lagi tembok yang harus ia bangun untuk melindungi dirinya dari kemungkinan sakit hati. Ia menarik napas dalam, lalu menatap mata Ana dengan keyakinan yang baru saja tumbuh dalam hatinya. Jika kamu benar-benar yakin, Raka menggenggam tangan Ana lebih erat, maka aku berjanji akan membahagiakanmu dengan segala yang aku punya, meskipun itu tidak seberapa. Air mata menetes di pipi Ana, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Ia telah menemukan apa yang ia cari selama ini. Bukan kemewahan, bukan pria dengan jabatan tinggi, tetapi seseorang yang tulus, seseorang yang mencintainya tanpa pura-pura. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Dunia akan menertawakan mereka, mencibir keputusan Ana, dan meragukan ketulusan Raka. Tapi mereka juga tahu bahwa cinta sejati tidak diukur dari status atau harta, melainkan dari ketulusan hati. Di bawah cahaya bulan yang bersinar lembut, Raka dan Ana memulai perjalanan baru mereka, sebuah kisah cinta yang lahir bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keikhlasan, perjuangan, dan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketulusan hati.